Lahan basah merupakan ekosistem yang sangat penting, terutama bagi pertanian padi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Lahan basah sendiri menjadi tumpuan utama kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Namun, bagaimana pengelolaan lahan basah ini berperan dalam pertanian padi yang berkelanjutan? Mari kita simak lebih dahulu. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rashid Rida dengan nomor induk mahasiswa 2310130110003 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini saya akan mengobservasi sekaligus wawancara mengenai pengelolaan pertanian pada lingkungan lahan basah di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Desi Arisanti, SSI MSc, dan Ibu Dr. Karunia Pujiastuti, MPD. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Di wilayah ini sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada pertanian padi. Sawah-sawah yang terbentang luas memanfaatkan air dari lahan basah yang menyediakan kelembapan yang diperlukan untuk pertumbuhan padi itu sendiri. Namun, pengelolaan yang baik sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutannya. Bisa perkenalkan nama, umur, asal, dan pekerjaan Bapak? Nama saya Samsul Arifin, umur 43 tahun, pekerjaan saya sebagai petani. Baik, berarti nama Bapak Samsul Arifin, Pak Samsul. Bapak memang asli sini ya? Asli Gambut berarti? Sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai petani ini, Pak? Petani sudah bertambah atas lah. Pada saat waktu kapan saja Bapak biasanya ke sawah? Pagi, sore, kadang-kadang bekerja. Nah, bagaimana kondisi umum lahan persawahan yang ada di Kecamatan Gambut sini, Pak? Seperti misalnya kondisinya berair kah atau memang kering untuk saat ini atau umumnya begitu? Kalau kondisinya stabil sekarang. Stabil ya berarti. Untuk tahapannya itu apa-apa saja, Pak? Kebiasaan untuk masyarakat sini, tahapan dalam bertani. Pertama kita menanam bibit, umur 1 bulan, terus dipisah lagi, kurang lebih 1 bulan, pisah lagi, kurang lebih 2 bulan, baru ditanam. Terus setelah ditanam menuju tahap apa lagi tuh, Pak? Dipupuk. Terus Ya menunggu padinya aja sampai matang. oh, menunggu padi sampai matang berarti. Terus habis itu baru dipanen berarti, Pak? Itu biasanya waktunya itu dalam berapa bulan, Pak, dalam setahun itu? Mulai dari penanaman sampai panen itu, Pak? Ya kurang lebih 8 bulanan lah. Oh, 8 bulan ya. Nah, untuk sekarang ini sudah memasuki tahapan apa nih, Pak? Tahapan baru menanam bibit. Oh, baru menanam Baru awal-awal. berawal.
Berarti baru penanaman begitu ya. Nah, apakah Bapak atau petani-petani di sini itu menggunakan cara tradisional atau menggunakan teknologi modern dalam menjalani tahapan-tahapan tersebut, Pak? Yang tradisional ada yang modern. Berarti bisa tradisional, bisa modern begitu ya, Pak? Cara petani menyiapkan lahan sebelum musim tanam dimulai, Pak? Caranya itu dengan menyemprotkan obat ke lahan tersebut. Setelah itu menunggu air kena ada airnya, lalu disemprot, lalu Dibersihkan berarti ya. Berarti itu disemprot itu maksudnya menyemprot ke rumput-rumput liar begitu ya, Pak? Membersihkan lahan. Kalau kemudian ditebas untuk dibersihkan. Ya. Kemudian apa saja jenis bibit padi yang digunakan biasanya oleh masyarakat sini, Pak? Kalau jenis padi itu macam-macam. Yang pertama ada ayam, jam rokok, pandan, ada ayam mati, dan ada Berarti lumayan banyak juga ya, Pak ya. Kemudian bagaimana strategi pengaturan air atau ada irigasi misalnya di persawahan sini, Pak? ya nunggu musimnya aja gitu. Berarti memang nunggu air hujan aja baru. Oh ya, tidak ada sistem irigasi berarti di sini ya, Pak. Oke. Kemudian bagaimana cara petani mengelola hama dan penyakit tanaman padi di persawahan sini, Pak? Biasanya disemprot. Berarti penggunaan pupuk yang digunakan di sini tuh memang lebih condong ke arah kimia begitu ya, Pak ya, daripada pupuk organik begitu. Karena tadi kebanyakan disemprot. Ya. Nah, di sini itu biasanya berapa kali panen, Pak, dalam setahun? Kalau di sini cuma soalnya padinya bukan jenis R, padi tahunan. Oh, berarti memang cuma satu kali dalam setahun. Nah, kemudian cara memanennya itu secara tradisional atau modern, Pak? Misalnya menggunakan alat kalau modern. Sekarang memang pakai alat, kalau dulunya masih cara modern kan pakai alat, kita mesin panen atau kombin lah itu namanya. Oh, berarti memang sudah menggunakan teknologi modern ya, Pak ya? Menggunakan alat mesin panen gitu. Nah, lalu apa ada tanaman lain yang ditanam saat pasca panen itu, Pak? Misalnya kayak menanam kebun mungkin. Oh, kalau di sini nggak ada kalau kebun itu. Soalnya lahannya cuma lahan untuk persawahan aja. Berarti memang diperuntukkan untuk padi saja ya, Pak ya? Iya. Untuk panen tidak ada tanam apa-apa. Tidak ada di sini. Karena mungkin memang di sini lahannya kurang cocok kali ya, Pak ya? Rendah lah gitu. Oh iya, rendah, lebih rendah gitu ya. Nah, setelah panen ini apakah Bapak menyimpan dan menggunakan semua hasil panennya atau ada yang dijual juga, Pak, begitu? Simpan kadang-kadang yang ada digunakan sedikit, lalu sisanya disimpan untuk ke depan, modal ke depan. Oh, berarti mungkin sebagian disimpan lalu setelah berapa bulan ke depan baru dijual ya, gitu. Kalau sudah mahal baru dijual. Oh, baru dijual. Kalau sudah pasarnya mahal berarti begitu apa ya, baru. Harga padi sudah ada naik, kita baru dijual. Oh iya, baru dijual. Nah, kemudian petani-petani di sini tuh ada pendampingan nggak, Pak, dari pemerintah atau lembaga setempat, lembaga terkait begitu? Kalau di sini masih belum ada ya. Berarti misalnya kayak pelatihan atau edukasi khusus yang diberikan kepada petani untuk mengelola lahan ataupun padi di sini memang tidak ada ya, Pak, dari pemerintah atau lembaga terkait ya? Oh, tidak ada. Namun tantangan besar menghadang. Perubahan iklim, konversi alam, dan pola tanam yang kurang tepat
dapat mengancam keseimbangan ekosistem lahan basah itu sendiri. Pengelolaan yang lebih adaptif dan berbasis pada ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan hasil pertanian. Tantangan yang Bapak hadapi dalam pengelolaan persawahan di lingkungan lahan basah seperti ini, Pak? Tantangannya kalau sudah ditanam itu kadang-kadang ada hama wiringnya hilang sulit. Dan kalau airnya cepat kering dan cepat sedangkan padinya belum keluar kekeringan, nah itu bisa hampa bilang apa padinya. Oh iya. Berarti memang seperti hama dan penyakit itu tantangannya berarti apa ya? Nah, kemudian apakah ada perubahan kondisi lahan basah, Pak, selama beberapa tahun terakhir di Besawan sini? Kalau kita pendek, Berarti tidak ada perubahan pada lahan itu. Memang sama-sama sebegitu saja berarti. Nah, kemudian nih Pak, bagaimana cara petani itu menghadapi dampak perubahan iklim dalam produksi padi di lahan ini, Pak? Misalnya seperti seharusnya sudah memasuki salah satu tahapan ini nih, tapi cuacanya yang kurang mendukung, misalnya ada cuaca ekstrim yang tiba-tiba hujan, misalnya tiba-tiba panas yang luar biasa mungkin gitu, Pak. Bagaimana cara menghadapi itu, Pak? ya menanam bibitnya terus tanam ulang kalau gitu. Oh, bisa ditanam ulang. Ya tunggu ya. Kalau misalnya airnya jalan kan nunggu surut baru ditanam. Berarti bisa berkemungkinan juga airnya lebih dalam begitu ya, Pak ya? Karena mungkin cuacanya yang terlalu ekstrim begitu. Itu jarang sekali kalau itu. Jarang terjadi. Berarti memang bilanya ada perubahan, mungkin bibitnya ditanam ulang gitu ya, Pak ya? Mungkin bisa cuma ganti dengan padi air. Oh, yang agak lebih cepat matangnya gitu. mengejar kematangan itu berarti, Pak ya? Yang cepat masak. Nah, Oh, berarti ganti bibitnya berarti, Pak ya? bibit yang agak cepat masak. Oh, Dapat juga air membersihkan. baik Pak, sekian itu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Dengan berbagai inovasi teknologi dan kerjasama yang baik antara petani, pemerintah, dan masyarakat, harapan untuk pengelolaan lahan basah yang berkelanjutan semakin terbuka lebar. Penggunaan teknik pertanian yang ramah lingkungan dan konversi air dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang ada. Diharapkan dengan pengelolaan yang bijaksana, lahan basah di Kecamatan Gambut tidak hanya mendukung pertanian padi yang produktif, tetapi juga dapat menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang. Pengelolaan yang baik adalah kunci untuk keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Lahan basah ini bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga amanah yang harus dijaga untuk masa depan. Sekian video observasi dan wawancara dari saya mengenai pengelolaan pertanian padi pada lingkungan lahan basah di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Apabila ada kekurangan dalam video ini, kesalahan kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua.